Alhamdulillah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuhal ikhwah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kesertaan di Zoom sudah semakin hari semakin makin berkurang ya. Ada yang izin dua, minta link YouTube. Ya. Biasanya juga ada yang izin YouTube itu. Sebenarnya kita kepengen juga punya kepastian yang di YouTube pun yang aktif berapa banyak itu. Kemudian ya pengen juga kita evaluasi begitu ya. Saya sebenarnya kepengen juga mengevaluasi pemahaman antum, tapi melihat yang tanpa evaluasi, tanpa ada imtihan, ujian aja pada merotol, apalagi kalau ujian makin pada nggak datang, takut diuji gitu ya. Nah ini gimana nih? Ya ini pelajarannya semakin krusial ya, semakin menukik ke dalam, dan sebenarnya jika buku 1 dipahami dengan baik itu, ini pelajaran buku 2 itu sudah menjadi pelengkap ya, yang sangat diperlukan. Nah, kita akan memasuki kajian tentang fi'il dengan segala kelengkapannya. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelum ini, bahwa kajian fi'il itu kajian yang ya memang lebih boleh disebut lebih rumit ya, bukan lebih sulit ya, tapi lebih rumit karena ada beberapa yang mesti bukan hanya difahami tapi dihafal. Kalau di buku 1 sebenarnya saya sudah memanjakan ya, pelajarannya sudah memanjakan antum tidak menghafalkan banyak hal. Lebih tekanannya ke pemahaman. Ya menghafal meskipun tidak mungkin juga dilepaskan untuk tidak menghafal sama sekali kaidah-kaidah begitu ya. Pasti harus dihafal itu. Ya, pasti harus dihafal. Walaupun karena dengan cara berlatih mengi'rab itu mungkin tidak terasa, antum lama-lama jadi paham tentang mubtadaun marfu ya. Setiap mubtada pasti marfu ya. Tidak ada mubtadaun majrur misalnya. Itu artinya kaidah. Itu tanpa terasa antum hafal bahwa setiap mubtada itu pasti marfu. Nah, gitu. Kan begitu maksudnya. Jadi saya tidak menyuruh antum menghafalkan bahwa mubtada itu marfu. Ya. Menghafal dengan cara-cara seperti itu, dengan cara-cara anak SD lah gitu ya. Mubtadaun marfu, khobar marfu ya. Maf'ul bihi mansub. Ya begitu. Tapi saya ingin antum menjadi hafal tapi dengan pendekatan pemahaman terhadap i'rab. Jadi teksnya yang antum ucapkan diulang-ulang ya, paham artinya, secara otomatis kaidah-kaidah nahwiyah otomatis akan
hafal gitu. Kalau makanya kenapa saya bertahan antum menghafalkan redaksi i'rab, itu maksudnya di situ ada kaidah-kaidah yang kalau antum lancar membaca i'rabnya itu, mengucapkan teks redaksinya i'rab itu, otomatis antum akan hafal di situ kaidah-kaidahnya. Bahwa tandanya rafa itu apa? Dhamma. Pada isim apa dhamma? Pada isim mufrad. Kalau musanna apa tandanya? Tandanya adalah alif. Itu udah ilmu, sudah antum sudah mendapatkan banyak ilmu di situ. Dan itu hafalan. Cuman hafalan itu saya buat dalam bentuk redaksi analisis, gitu ya. Marfu'un wa alamatuhu al-wawu, ya, li'annahu isim jamak mudzakkar salim. Itu kan ilmu di situ. Oh, kalau isim jamak mudzakkar salim, tanda rafanya adalah wawu. Kan dibolak-balik gitu tuh aja kan sebenarnya. Majrurun, misalnya misalnya minal masjidaini, ya kan? Min harfu jar al masjidaini majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu isim musanna. Kan bisa dibalik. Oh, tandanya jar itu ya. Kenapa? Karena isimnya musanna. Dibalik pertanyaannya, kalau isim musanna itu tanda jarnya apa? Ya. Nah, itu. Kan bisa diolah-olah begitu. Dibalik lagi, ya itu menjadi tanda jarnya isim apa? Isim musanna. Nah, itu kaidah itu. Antum dengan cara menghafal redaksi i'rabnya, antum menghafalkan kaidah secara tidak langsung. Nah, itu yang saya inginkan. Makanya kenapa saya ngotot hafalkan redaksi i'rab, hafalkan sampai sehafal-hafalnya, lancar seperti antum menghafal surah Al-Fatihah. Ya, gunanya untuk itu. Karena dengan cara menghafal teks itu, secara otomatis antum menghafal kaidah-kaidahnya, bukan dengan cara-cara anak SD, ya, anak SD atau anak-anak kecil yang belajarnya dengan cara dihafal tanpa makna, tanpa maksud, ya. Nah, ini nggak begitu. Ini belajar orang dewasa, biar antum apa istilahnya, pemahamannya didahulukan, kemudian dihafalkan redaksinya, redaksi kalimat. Nah, secara otomatis antum hafal kaidah-kaidahnya. Nanti di buku ketiga juga sama. Di buku 2 ini ya, kita akan memasuki kaidah-kaidah yang boleh jadi lebih banyak nanti kaidah-kaidah itu. Laki-laki pola memahaminya tidak serta-merta, tidak sekadar gitu, antum menghafalkan tetapi juga mempraktekkan. Oke ya. Dan yang ada di buku 2 jauh lebih banyak. Istilahnya buku pertama itu pemanasan buat antum. Pemanasan untuk masuk ke buku yang kedua gitu. Itu ya. Jadi semua berkaitan, semua berkorelasi. Makanya mari bersama-sama antum pertahankan spiritnya, semangatnya, jangan kendor.
Ya, jangan kendor semangatnya. Justru membutuhkan semangat yang lebih kencang lagi gitu ya. Kalau udah kendor ya ya kita saling saling mensupport ya, saling support. Saya perlu disupport semangatnya oleh antum, oleh spirit antum, semangat antum. Oke, kemarin saya sudah menyampaikan tentang fiil ya dari berbagai hal. Coba antum dicek ya, dibuka. Ya, saya mungkin tidak perlu saya ulangi ya. Intinya fiil itu begitu. Kemarin ada fiil madhi, fiil kan 3 ya. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Dan kita pertama kali membahas fiil madhi, mudhari, dan amar ini untuk fiil-fiil yang wazannya sulasi mujarrad. Nah, jadi wazan 3 huruf yang orisinil, paling dasar. Itu dulu ya. Nanti soalnya ada wazan rubai, ada wazan rubai atau mazid, wazan yang ada tambahannya. Sekarang yang murni, sulasi dan murni, disebut sulasi mujarrad. Fiil yang hanya 3 huruf dan murni, tidak ada tambahan. Itu menjadi basic kajian fiil. Nah, hal-hal yang perlu diketahui dari 3 fiil itu kemarin sudah kita singgung, dan ini mungkin sekilas lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi fiil apa dulu ini? Fiil madhi dulu ya. Sebetulnya ya nggak perlu diulangi ya, itu bisa ngecek ulang di di YouTube ya, di YouTube. Fiil madhi ini, fiil madhi itu adalah fiil yang karakternya atau sifat i'rabnya adalah mabni. Jadi tidak bisa di-i'rab. Cuman mabninya ada mabni ala fathi, ada mabni ala dhammi, mabni ala sukun. Mabni itu apa saatnya? Antum mestinya nggak bertanya kan kalau sudah belajar dari awal dulu ya. Ada namanya isim mabni. Isim yang tidak bisa berubah mabni. Ada mabni ala fathi, ya, ada mabni ala apa? Ala dhammi, ala sukun ya. Ini ketemu sekarang. Fiil juga ada yang mabni. Begitu maksudnya. Jadi kalau belum sudah belajar mabni kesulitan, tapi antum sudah paham tentang mabni itu. Katabah, katabat, katabah, katabata, ini fiil-fiil yang mabni ala fathi. Di mana? Ya di huruf ba-nya ini, huruf yang ketiga. Ya, di huruf yang ketiga ini. Bukan yang keempat. Yang keempat ini nanti ini tambahan ya, tapi di intinya huruf yang ketiga. Ini juga huruf yang ketiga, katabu, huruf yang ketiga. Jangan lihat wawunya, tapi lihat ba-nya. Ini juga demikian, huruf yang ketiga, huruf ba dalam hal ini. Kebetulan ya huruf ba, karena fiilnya saya ambil katab. Kalau qoro'a berarti a-nya itu. Ya, a-nya itu yang disebut yang diidentifikasi sebagai mabni. Qoro'a, qoro'u, gitu ya. Qorokta. Nah, karena ini adalah kataba, maka ba-nya itu, huruf ketiganya itu yang kita sorotin, yang kita identifikasi. Katabti, katabtuma, katabtum. Ini mabni ala dhammi. Mabni ala sukun,
sama. Lihat huruf ketiga, katabtunna. Katabta. Ya, sama dengan ini ya. Ini semua ini mabni ala sukun. Katabna. Katabna. Ini semua mabni ala sukun. Kemudian fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi mabni, fi'il mudhari' adalah fi'il yang mu'rab. Mu'rab itu apa? Ya lawan kata mabni. Ya, lawan kata mabni itu mu'rab. Mu'rab itu artinya bisa di-i'rab. Berarti dia marfu, mansub, majrur atau majzum. Kalau lengkapnya begitu ya. Kalau fi'il berarti marfu, mansub dan majzum, tidak ada majrur. Nah, fi'il mudhari itu begitu juga. Fi'il mudhari ada fi'il yang marfu, nanti ada yang mansub, ada yang majzum. Itu fi'il mudhari. Kemudian ada hal yang perlu juga diperhatikan bahwa fi'il mudhari itu fi'il yang gampang, ini tekniknya gampang. Ada fi'il yang diawali dengan 4 huruf. Salah satu dari 4 huruf. Nun, hamzah, ta, dan ya. Na'ti, nun, hamzah, ta, dan ya. Itu disebut huruf-huruf mudhari'ah. Huruf-huruf mudhari' itu nun, hamzah, ta, ya di depan. Ini contohnya, naktubu, nun, taktubu, ta, yaktubu, ya, aktubu, a. Ya, nggak ada yang, misalnya, saktubu, nggak ada. Atau depannya ba, faktubu, nggak ada. Ya, cuman nun, ta, ya, atau hamzah. Gampang kan itu, di tekniknya begitu. Lam misalnya laktubu enggak ada. Ya. Hak tubuh dengan ha enggak ada, cuma 4 ini hurufnya. Kalau bukan laktubu, taktubu, yaktubu, aktubu. Qara'a, yaqra'u, taqra'u, yaqra'u, naqra'u, taqra'u, yaqra'u, aqra'u. Jalasa, yajlisu, tajlis, ini najlisu, tajlisu, yajlisu, ajlisu. 4 tok ding. Enggak ada yang lain-lain. Apalagi misalnya yadhhabu, nadhhabu, tadhhabu, yadhhabu. Kok susah. Nadhhabu, tadhhabu, yadhhabu, adhhabu, adhhabu. Cuman 4 itu. Nah, cuman yang banyak variannya ini ada ada taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubna. Ya, ada 4 varian. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yaktubna. Semua fi'il itu seperti ini. Jadi ini bisa dijadikan sebagai patokan. Semua fi'il seperti ini. Udah. Kalau depannya na hanya satu bentuk. Misalnya naqra'u. Ya sudah, naqra'u, enggak ada yang naqra'ani, naqra'una, naqra'ina, enggak ada. Ya naqra'u. Kalau alif juga begitu, aqra'u. Tidak ada aqra'u, apa namanya, utani, una, enggak ada. Tapi begitu ini macam-macam. Ada taqra'u, ada taqra'a, taqra'ani, taqra'una, taqru'ina, taqra'ina, ya. Taqra'na, taqra'na, ada yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, yaqru'na. Gitu.
Oke ya. Itu fi'il mudhari'. Antum pahami karakternya. Pertama, dia adalah fi'il mu'rab. Yang kedua, ada huruf-huruf mudhara'ah atau mudhari'ah, yaitu nun, ya, alif atau hamzah, dan ta. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar ini adalah fi'il yang juga mabni, sama dengan fi'il madhi. Fi'il amar itu karakternya mabni. Nah, mabninya di sini ada macam-macam ya. Kalau di fi'il madhi, mabninya hanya 3, ya kan? Ini fathi, ala dhammi, ala sukun. Kalau di fi'il madhi, mabninya ada lumayan banyak. Ini mabni ala sukun, mabni ala dhamma, mabni ala kasrah, mabni ala fathah, mabni ala hadfi harfi illah. Mabni dengan cara membuang huruf illah. Wah, ini dia yang bikin pusing ya. Makanya saya tidak minta antum menghafalkan ya, tapi antum ketahui aja ini dulu, ketahui ya. Nanti akan melalui praktek antum akan hafal lama-lama. Ya, melalui praktek nanti yang kayak gini dia akan hafal otomatis. Tidak usah antum hafalkan. Mabni ala sukun, mabni ala dhamma, ala kasri, fathah. Tidak usah dihafalkan. Ada berapa mabni fi'il amr? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nggak usah itu gitu. Saya juga nggak hafal-hafal kayak gitu ya. Tapi dengan kita praktek, otomatis nanti kelima itu akan masuk ke dalam benak antum dan akan otomatis hafal dengan sendirinya. Oke, sekarang masuk ke wazan. Atau mungkin sampai di sini dulu ada pertanyaan barangkali? Boleh ya, tanya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari kemarin nggak ada yang tanya ya, semestinya sudah pada paham semua. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke wazan. Antum sering mendengar wazan. Apa sih wazan itu? Ini dijelaskan atau langsung ke bahasa Indonesia ya. Apa itu wazan? Wazan atau mizan sorfi adalah sebuah cara untuk menimbang kata dalam bahasa Arab dan memastikan bahwa kata itu sesuai dengan wazan tertentu. Jadi wazan itu timbangan ya. Wazan itu timbangan. Cetakan, mungkin lebih tepatnya disebut cetakan. Para ulama mencatat bahwa asal-usul kata dalam bahasa Arab mayoritasnya terdiri dari 3 huruf. Ini perhatikan ya. Jadi mayoritas dari bahasa Arab itu sebetulnya asal-usulnya dari 3 huruf. Kemudian menjadi berkembang ada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf ya macam-macam. Itu asal mulanya hanya 3 huruf. Karenanya dipilihlah huruf. Nah, karena 3 huruf mayoritas. Apakah 100%? Enggak, tapi mayoritas. 90% mungkin lebih ya. Itu rata-rata yang memang 3 huruf itu asal mulanya. Oleh karena itu, para ulama membuat membuat huruf wazan namanya, ya, huruf timbangan, yaitu fa, ain, dan lam. Jadi kalau antum sering mendengar mungkin ada fa'ala, yaf'ulu ya. Jadi huruf fa, ain, dan lam, antum jangan tanya artinya, ya, artinya nggak ada. Itu nggak penting artinya ya. Karena huruf itu yang dimaksud dipakai untuk menjadi cetakan. Walaupun kalau makna ya fa'ala itu mengerjakan, tapi itu bukan di situ konteksnya. Lebih karena memilih saja huruf fa, huruf ain, dan lam. Mungkin kalau antum yang jadi syekh bahasa Arab dulu, pada zaman dulu, mungkin pilihnya bukan fa, ain, dan lam ya. Ba, ta, sa, bisa nggak? Ya bisa saja. Ini soal kesepakatan aja. Jangan ojo gawe-gawe diganti wae ojo fa'ala batasa ya misalnya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi lah ngapain gitu ya? Nggak ada gunanya.
Jadi itu yang namanya fi'il huruful wazan. Huruful wazan, huruf-huruf wazan. Fa'ala. Fa, ain, dan lam untuk menjadi wazan bagi asal-usul kata ini, yaitu bahwa huruf fa, jadi huruf fa mewakili huruf yang pertama, huruf ain mewakili huruf yang kedua, huruf lam mewakili huruf yang ketiga. Fa, a, la. Oke. Pada wazan fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf saja, maka fa disebut fa al-fi'li. Ya. Disebut fa fi'il, ain disebut ainul fi'il, dan lam disebut lamul fi'il. Sedangkan fi'il yang ditakar dengan wazan dinamakan mauzun. Jadi kan fa'ala atau fi'il ya, fa-nya disebut fa'u fi'il. Fi'il itu kan kata kerja. Fi'il itu kata kerja, ya kan? Nah, fa-nya disebut, huruf yang pertama disebut fa'ul fi'il, fa-nya fi'il. Huruf yang kedua disebut ainul fi'il, huruf yang ketiga disebut lamul fi'il. Nah, untuk masih pusing memahami, nggak usah dipahami, udah dilupakan. Sedangkan fi'il juga isim yang ditakar dengan wazan dinamakan mauzun. Fi'il atau isim, nanti boleh juga isim ya. Isim yang ditakar dengan cetakan itu, yang dicetak dengan cetakan itu namanya mauzun. Ingat-ingat ya, ada mauzun. Ini istilah-istilah agak susah. Nah, sekarang biar antum nggak kesulitan, ayo kita lihat prakteknya gimana sih mauzun itu apa, wazan itu apa. Ini wazan ini. Ini ada dua kolom ya, dua saja. Ini dua. Kolom yang pertama adalah wazan, contoh wazan. Yang kedua contoh mauzun. Oke, misalnya antum perhatikan. Wazan fa'ala. Ini dibaca fa'ala. Fa'ala bacanya fa'ala. Mauzunnya adalah kataba, qara'a, dakhala, jalasa. Contohnya. Ini namanya mauzun. Fi'il atau isim atau kata gitu aja lebih gampang. Kata-kata yang ditakar oleh fa'ala itu namanya mauzun, oleh wazan fa'ala. Contoh lagi, ada wazan af'ala. Maka kata-kata yang mauzunnya, ini wazannya ya, mauzunnya adalah adkhala, ashhada, as'ada, anba'a, dan seterusnya. Beribu kata bisa disebutkan. Lagi contoh wazan. Contoh wazan fa'ala. Perhatikan di sini fa'ala berarti fa-nya di fathah, ain di fathah, lam di fathah. Af'ala berarti ada ketambahan alif. Alif di fathah, fa-nya sukun. Nah, di sini juga begitu. Sekarang fa'ala, fa di fathah, ainnya tasdid, fa'ala. Wazannya, mauzunnya adalah contohnya allama, haffadha, darrasa, karrama. Sama kan? Ini namanya kata-kata mauzun. Mauzun. Ini lagi contohnya fa'ala. Fa-nya dikasih alif. Ala. Ini wazannya. Contohnya tolaba, solaha, atau bukan itu. Apa ini saya ulangi, bukan itu. Karena fa'ilun ya, fa'ilun. Ini wazan, ini isim ini. Kalau ini fi'il, ini isim. Fa'ilun ini tasdid ini. Makanya isim.
fa'ilun. Mauzunya apa? Talibun, salihun, sajidun, hamidun. Jadi dengan ilmu wazan ini sebenarnya kita akan sangat dipermudah untuk mengharokati suatu kata. Karena karakternya sudah kelihatan. Ya mungkin kalau antara ini dengan ini agak susah karena ini cuma bedanya di tasdid. Kalau tasdidnya dibuang, ini menjadi rancu ya. Tapi kalau ini enggak, ini af'ala, cuma satu kemungkinannya hanya satu. Ini kemungkinannya ada dua, ya, ada bisa fa'ilun atau fa'ala. Karena fi'il fa'ala juga ada. Makanya tadi saya agak saya keliru tadi. Melihat mauzunya begitu, oh salah. Ini yang dimaksud fa'ilun. Makanya talibun, salihun. Karena kalau fa'ala, kata tolaba, solaha itu enggak ada. Ya. Atau jarang dipergunakan. Sajada, hamada itu hampir nggak ada ya, hampir nggak ada prakteknya gitu. Sehingga yang dimaksud di sini bukan fa'alah tapi fa'ilun. Kalau fa'ilun ini pasti talibun, salihun, sajidun, hamidun. Nah, ini contoh wazan. Oke, tentang wazan sampai di sini ada yang bertanya? Tanya Ustaz, Yo. yang wazan af'ala ini kalau fi'il, oh beda ya kalau fi'il mudhari'nya ya, ini untuk fi'il